Guys, kembali lagi dengan gua. Di video kali ini gua akan membuat sebuah vlog perjalananku dari Bogor ke Padang. Tonton terus videonya sampai habis. I hope you guys enjoy my video. Oke guys, di sini aku akan menaiki sebuah angkot dulu untuk ke terminal bus. Aku ke Padangnya itu naik bus biar bisa menikmati perjalanan ya. Ya pengen tahu aja sih rasanya tuh pulang kampung ke daerah yang jauh naik sebuah bus. Terakhir aku ke kampung makku tuh 9 tahun yang lalu, dan itu juga udah lama banget. Dan terakhir saat ke sana tuh waktu itu naik pesawat. Dan di sini aku sudah hampir dekat dengan terminal busnya. Ya, aku akan skip sampai aku sampai di terminal busnya. Few minutes later. Guys, di sini aku sudah nyampe di terminal busnya, tapi sayangnya busku tuh belum datang. Jadi aku akan menunggu beberapa menit untuk menunggu busku sampai datang. Oke, aku akan skip lagi sampai busku datang. Longer than a few minutes later. Guys, aku sudah berada di dalam bus sekarang. Sorry banget ya tadi aku nggak record pas busnya datang. Dan ya, ini sudah di dalam bus. Kira-kira tadi aku menunggu busku datang tuh hampir 1,5 jam. Itu lama banget. Dan saat itu aku sedang puasa. Itu menyiksa banget sih, panas-panasan. Oke, mulai perjalanan kita. Guys, busku sudah berangkat dari terminal. Dan katanya bus ini nggak akan langsung ke pelabuhan. Dia akan mengambil beberapa penumpang dulu dari terminal-terminal lainnya yang ada di Jakarta. Dan ya, aku akan menunggu lagi. Oke guys, aku sampai juga di terminal pertama. Busku akan mengambil penumpang. Ya, dan kira-kira kaitannya nggak akan lama sih, dia bakal berhenti di terminal itu, paling sebentar doang gitu loh. Nih sudah sampai ya, dia akan mengambil beberapa penumpang dulu gitu. Sini busku sudah berangkat lagi untuk menuju ke terminal berikutnya untuk mengambil penumpang lagi. Oke guys, setelah banyak terminal yang dijumpai, akhirnya busku jalan juga dan masuk ke jalan tol. Dan ya, perjalanannya dimulai lagi. Masuk ke gerbang tol, bayar tiket, dan melewati beberapa kota dahulu. Banyak gedung tinggi. Dan aku gabut, gak tau mau ngapain waktu itu. Aku hanya merekam dan main HP. Ya, bosan banget. Dan tak terasa aku sudah sampai dekat daerah dekat pelabuhan. Nama pelabuhannya tuh nama Pelabuhan Merak by the way. Kemudian busku pun sampai di gerbang tol masuk untuk ke pelabuhannya. Dan aku sudah masuk ke beberapa pelabuhannya, tinggal menunggu busku itu masuk ke dalam kapal. Dan ya tuh kapalnya udah kelihatan, tinggal masuk ke dalam kapal. Dan ya guys, akhirnya busku pun masuk dalam kapal ferinya. Dan sedikit fun fact aja ya, di dalam kapal feri di bawahnya itu panas banget. Soalnya tuh di bawahnya kan mesin ya, jadinya itu panas banget bro. Gue langsung keluar tuh langsung kepanasan tau gak? Langsung buru-buru naik ke atas itu bareng orang tua gue sama adik-adik gue itu. Aku sudah berhenti di dalam kapal dan aku langsung keluar dari bus dan langsung naik ke atasnya, naik ke bagian penumpang. Panas banget sih itu, langsung buru-buru tau, itu rame lagi. Dan jadinya aku nggak record sebentar doang sih, takutnya HP ku tuh jatuh. Dan aku sampai di atas kapalnya, dan di situ tuh anginnya kenceng banget. Gua nggak record di situ tuh, rekam di situ tuh, HP gue tuh udah berasa mau terbang tau. Itu kenceng banget, jaket gue yang ada isinya aja tuh ke bawah angin. Dan akhirnya kapalku pun berangkat setelah aku menunggu setengah jam. Ya, berangkat menuju Pulau Sumatera ke Pelabuhan Bekahuni. Ini aku sudah sedikit menjauh dari Pulau Jawa, dan itu anginnya mulai terasa kencang banget. HP gue nyampe gemeteran, gue ngerekamnya tangan gue tuh sampai gemeteran tau nggak? Dan banyak kapal lainnya juga yang ya gimana ya ceritanya, nah gak tahu deh, pokoknya banyak kapal dah.
Dan ya, sampai jumpa Pulau Jawa. Pasti kita akan bertemu lagi. Soalnya gua tinggal di sana. Dan di sini aku sudah hampir mendekati Pulau Sumatera. Dan kapalku juga sebelumnya tuh sempat berhenti selama 1 jam. Gara-gara kapalnya tuh melenceng dari jalurnya gitu. Belum juga menunggu kapalnya tuh parkir. Dari pelabuhan itu kan dia nunggu kapal yang di pelabuhan itu keluar dulu gitu. Dan di sini aku menuju busku kembali karena di sini aku sudah sampai di pelabuhan dan saatnya untuk turun ke dalam bus lagi. Busku keluar dan sampai di pelabuhan Bekaheni di Lampung. Pun dimulai lagi di Pulau Sumatera. Dan di sini juga udah mau sore ya. Berarti ntar lagi aku tuh buka puasa. Dan rasanya tuh senang banget itu buka puasa di dalam bus. Jadinya tuh nggak kerasa gitu. Udah mau buka puasa aja. Dan ya, busku pun tak lama kemudian berhenti di rest area. Dan aku juga mau beli makan karena tadi pas buka puasa itu cuma minum segelas cincau dan 4 biskuit. Jadi aku masih lapar. Aku mau beli makan tuh di sana tuh. Ya, aku mau beli sesuatu yang low budget, you know. Tebak, ayo apa? Tentu saja pop mie. Ya, aku akan makan pop mie saja ya, low budget. Tapi kenyang. Dan setelah aku makan pop mie, busku pun jalan lagi ya ke daerah Palembang. Dan ini bagus banget ini pemandangannya ya. Dan waktu itu juga udah malam ya, udah jam 10. Aku ngantuk. Jadi aku mau tidur dulu. Jadi sampai jumpa di pagi hari. Next morning. Oke guys, udah pagi hari dan ini suasana pagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan lagi. Hari raya di Pulau Sumatera. Dan sedikit ini info aja, di sana itu dingin banget. Walaupun udah panas juga, itu dingin banget. Dan di sini tuh aku melewati perkebunan kelapa sawit. Dan kelapa sawitnya tuh banyak banget. Itu kanan kiri itu hampir semuanya kelapa sawit. Jadi heran gitu, kelapa minyak itu mahal gitu. Ini kelapa sawit sebanyak ini. Dan melewati jembatan. Gue lupa lagi nama jembatannya apa. Dan ya aku lupa ngasih tahu tadi saat aku bangun itu aku sudah sampai di kota Solok. Gak kerasa itu Palembang udah kelewat tuh. Sama Jambi juga udah kelewat. Dan sampai pun di kota Solok. Dan aku juga sekarang masih di kota Solok ya. Soalnya tuh busnya tuh udah mulai pelan kayaknya. Gak tahu juga sih pelan atau kagak. Dan di sini masuk dulu ya ke rest area. Nggak tahu nggak mau ngapain tuh, cuman di area tuh cuman sebentar doang gitu, nggak tahu mau ngapain. Dan tak lama kemudian pun busku berangkat lagi dari rest areanya. Dan ini hari yang sangat indah di bulan hari raya Idul Fitri. Ini biru banget langitnya ini, bersih, gak ada awan mendung. Juga aku melewati jembatan lagi dan aku juga lupa nama jembatannya itu apa. Aku juga lupa dan itu kegoncang banget ya, tuh bisa lihat dari videonya tuh kegoncang banget di situ. Jalanannya tuh rusak. Dan di sini aku sudah mulai memasuki daerah Bukit Tinggi. Gimana aku bisa tahu? Soalnya ciri khas Bukit Tinggi itu banyak sawah. Ya, banyak sawah. Itu kanan kiri tuh kalau kalian bisa lihat tuh banyak sawah. Habis itu tuh kayak ada beberapa jalur kereta yang terlantar gitu. Katanya sih bekas wisata, kereta wisata gitu. Kalian bisa lihat ya, sepanjang mata memandang itu sawah doang. Sawah, pohon, kebun orang, sawah lagi, kebun orang lagi, bukit, gunung, dan itu aja di situ. Dan ya, aku di sini sebelumnya tuh berhenti ganti bus soalnya busku yang aku naik itu beda tujuan gitu. Itu tujuan busku yang sebelumnya aku naik itu tujuannya ke Padang, sedangkan tujuanku tuh ke Bukit Tinggi.
Jadinya tuh aku di sini ganti bus. Dan di sini aku juga sudah sampai di sebuah danau terbesar di Sumatera Barat ya, kata ibuku sih terbesar di Sumatera Barat. Kata ibuku atau bapakku ya? Nah, aku lupa. Pokoknya katanya sih danau terbesar gitu. Tuh kan misalnya itu danaunya bukit ketemu bukit deh. Lebar banget gitu. Dan kalau kalian mau tahu situ tuh ya, banyak ularnya. Ya, ular air. Dan gue di situ tuh banyak ular air dan banyak orang yang main air di sana. Gue jadi agak gimana gitu ya. Mereka nggak takut itu, udah tahu ada ular di situ. Dan ya, di sini juga agak lama ya lewat muterin danau soalnya ya. Tuh kan bisa lihat tuh di bawah tuh ya tuh. Kalau tadi merhatiin ya di bawah video itu ada jalur kereta kan. Kalau kalian merhatiin sih. Ini bakal lama banget soalnya muterin danau ya. Nunggu lagi. Dan tak terasa danaunya sudah terlewati dan aku sudah memasuki jalan di pinggir jurang. Itu curam banget jalanannya ya. Busku tuh nyampe pelan-pelan, yang awalnya tuh ngebut-ngebut. Dan ini banyak orang yang bikin rumah di pinggir jurang gitu. Kenapa gitu bikin di pinggir jurang gitu? Dan ya di sini aku pun gak tahu ngapain, aku bengong habis itu. Dan tiba-tiba sudah sampai di Polpus dan aku langsung dijemput oleh tanteku naik pakai mobilnya. Dan sedang memasuki tempat atau rumah nenek sama kakekku di Bukit Tinggi. Dan di situ tuh udah mulai kerasa itu dingin banget. Di situ dingin banget gitu, walaupun gue udah pakai jaket itu tetap dingin gitu. Soalnya ya di bukit ya, namanya juga di bukit ya, itu pasti dingin gitu. Dan ya aku akan skip lagi sampai aku sampai di rumah nenek kakek. Dan di sini aku sudah sampai di rumah kakek dan nenekku di Bukit Tinggi. Dan di sini kenapa aku jalannya pelan? Soalnya tuh aku bawa barang, tasku di depan. Bawa barang tas yang isinya baju banyak banget, jadi aku jalannya pelan. Habis itu tanganku juga sambil ngerekam, jadinya agak pelan jalan dia, jadi agak susah. Dan ini anak tangganya tuh banyak banget, kayak anak tangga sekolah. Dan nyampe juga di akhirnya tuh di puncaknya. Dan itu loh rumah nenek kakekku. Jadi ya segitu aja videoku untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gue Sultan Fam, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.